atau men-screening ya fungsi otak kita, khususnya kognitif. Oh. Jadi ada kuesioner yang nanti diolah oleh AI, yang akhirnya nanti akan menginterpretasikan kesehatan otak Anda di mana. Bukan soal menjadi stroke ya, Iya. tapi soal nanti apakah akan demensia. Oh. Bu, kembali ke aplikasi tadi, You by Prodia itu perkembangannya seperti apa Bu detailnya? You by Prodia ini kan kita baru aktifnya 2 tahun terakhir ya. Sebenarnya udah dipersiapkan sejak 3 tahun terakhir, 3 tahun yang lalu, tapi mulai aktif di 2 tahun terakhir. Nah, pertumbuhan sangat bagus karena kami mendapatkan akuisisi sekitar 30% consumer baru. Dalam arti kan yang datang ke You by Prodia bukan hanya orang sakit ya, tapi orang sehat, masyarakat sehat yang ingin memelihara kesehatan dan pencegahan penyakit. Karena di dalam You by Prodia itu ada health plan, Pak. Jadi kalau once kita masuk ke aplikasi dengan memasukkan data pribadi kita, nanti kita akan di-assess bagaimana kondisi status kesehatan kita. Yang kemudian nanti akan diarahkan untuk ketemu dokter ataupun setelah konsultasi mungkin beberapa yang bisa diperiksa gitu. Kami melakukan banyak sekali pengembangan produk di sana selain health plan, kemudian chronic disease management, khususnya sekarang ini untuk diabetes. Jadi orang yang diabetes ingin mengelola kesehatannya walaupun dia sakit diabetes itu bisa melalui aplikasi ini. Jadi bukan hanya kontrol gula ya Pak, macam-macam untuk mencegah jangan sampai lebih buruk. Tapi kondisi yang pre-diabetes juga bisa, artinya dia belum menjadi diabetes, jangan sampai terlanjur menjadi diabetes. Kemudian yang terakhir baru kami launch itu adalah brain function screening. Ya, brain function screening itu untuk melihat fungsi atau men-screening ya fungsi otak kita, khususnya kognitif. Jadi ada kuesioner yang nanti diolah oleh AI, yang akhirnya nanti akan menginterpretasikan kesehatan otak Anda di mana. Bukan soal menjadi stroke ya, tapi soal nanti apakah akan demensia. Iya. Itu bisa dideteksi Bu ya? Bisa. Apakah juga misalnya tingkat kognitifnya, ingatannya ya, bukan hanya menjadi demensia tapi kecerdasannya dan sebagainya gitu. Itu bisa Pak di situ. Jadi ini juga diminati saat ini karena trennya usia lanjut itu bertambah ya. Iya, semakin tua ya. Makin tua. Mungkin juga kesadaran kesehatan juga meningkat. Fisiknya bagus. Makin lanjut usia fisik bisa bagus. Tetapi orang lupa menjaga kesehatan otak. Jadi ketika fisik bagus, tapi menjadi demensia itu kan. Jadi agak deg-degan saya nih Bu. Iya betul, saya juga Pak. Iya. Tapi katanya kalau orang banyak membaca, banyak menulis, peluang untuk itu kecil Bu ya? Betul. Iya Bu. Betul. Seperti Pak Andi ya, founder kami ya. Beliau itu kan senang membaca artikel ilmiah di tengah malam atau dini hari, bangun hanya untuk membaca jurnal ilmiah. Satu malam bisa, atau satu dini hari bisa 5 artikel. Dan juga sering menulis ya untuk membuat slide dan sebagainya. Sampai saat ini usia 89 tahun masih sangat luar biasa ya, bisa mengajar, membimbing program doktor dan sebagainya. Ibu tadi kan kaitan dengan inovasi digital berarti You by Prodia gitu ya. Kalau Ibu lihat persaingan digitalisasi di layanan kesehatan ini seperti apa sih Bu? Sangat menarik ya, karena setelah pandemi kan justru mulainya di pandemi, walaupun sebenarnya sebelumnya kami sudah punya loh Pak, Prodia Mobile, ya namanya belum You by Prodia. Tetapi semakin diminati ketika pandemi, akses sulit dan orang takut ketemu. Nah, digital ini menjadi satu kebutuhan dan juga satu kebiasaan jadinya untuk menggunakan aplikasi apapun ya, e-commerce juga termasuk begitu kan Pak. Nah, jadi dalam hal
melihat bagaimana digital ini berkembang dan banyak aplikasi yang muncul, saya pikir memang satu-satunya adalah melakukan inovasi terus di dalam bukan hanya produk-produk yang tadi saya ceritakan, ya kan. Kedepannya kami akan banyak sekali produk yang akan muncul di You by Prodia, tetapi juga friendly, kemudahan akses, ya. Kemudian juga harus ada pegangannya nih setelah digital, layanannya harus kemana gitu. Nah, Prodia ini memiliki itu. Sehingga ketika mereka akses dengan digital, mereka ini bisa melanjutkan kebutuhan layanannya melalui cabang Prodia misalnya. Atau kalau nggak mau ke cabang, mereka bisa mendapatkan layanan home service. Ya, jadi langsung di You by Prodia tuh semua bisa dilakukan mulai dari register, konsultasi dokter, pilih tes, kemudian ya konsultasi hasil lagi kalau nanti memang dibutuhkan. Tapi kan perlu pengambilan darah. Nah, pengambilan darah ini kan Pak perlu manusia, Mas. Iya, perlu. Nah, perlu ketemu itu orang. pilihannya bisa datang ke cabang atau bisa home service kalau sama sekali nggak mau ke laboratorium. Nah, ekosistem ini yang menjadikan digitalisasi kami atau aplikasi kami ini menjadi sangat diminati. Karena selain menyediakan fasilitas digital, kami juga menyediakan fasilitas layanan berikutnya dari pilihan-pilihan yang tersedia di digital. Gitu. Wah, habis ini kayaknya langsung download saya nih, Bu. You by Prodia nih. Belum download ya Pak ya. Bu, kalau produknya sangat banyak pilihan, dan jangan lupa Pak, harganya juga beda dengan yang di cabang. Harganya lebih bagus dong harusnya untuk ya. konsumen. Betul. Ya. Bu, kalau cabang sekarang di Indonesia udah hampir ada di semua kota besar. Cabang bukan hanya kota besar Pak, tapi kabupaten juga ada. Sudah masuk semua di seluruh Indonesia ya. Seluruh Indonesia dari Banda Aceh sampai ke Jayapura. Jadi kami punya 153 cabang yang berizin lab kesehatan maupun klinik. Nah, tapi sebenarnya secara total outlet kami ada 375 Pak. Karena kami melakukan kerjasama dengan banyak klinik maupun dokter sebagai point of collection, POC. Juga kami ada beberapa mengelola lab rumah sakit dan juga tentunya pick up sampel di beberapa klinik rumah sakit yang secara total outletnya ada 375. Iya. Bu, kalau Ibu tadi melihat dari tren masyarakat yang lebih peduli kesehatan, terus digitalisasi dengan You by Prodia, optimis Bu, ke depan kinerja Prodia akan semakin bagus? Saya sangat optimis karena teknologi yang berkembang baik di laboratorium kesehatan maupun teknologi yang berkembang di dalam IT, dalam hal ini AI, itu sangat mendukung pengembangan layanan kesehatan buat lab klinik seperti kami ataupun klinik seperti yang sudah kami kembangkan juga ya. Karena tes ini terus berkembang Pak. Jadi yang namanya tes yang ada sekarang ini tuh masih belum semuanya memberikan jawaban terhadap solusi kesehatan. Nah, oleh karenanya meskipun tadi berapa udah 3.000 tes masih belum Pak, masih banyak. Kami masih akan mengembangkan setiap tahunnya, at least kami seperti tahun ini itu targetnya 14 tes baru. 14. Iya. Dulu 10 tes, tapi ternyata kami bisa capai itu lebih dari 10 tes dan hampir setiap tahunnya itu lebih dari 20 tes yang kami capai. Baru loh Pak, tes baru. Tes baru. Jadi dan sebagian juga yang tes dilakukan di luar negeri. Kalau marketnya udah mulai meluas volumenya, nah kami akan kerjakan sendiri juga. Jadi kami memang ada kerjasama kan dengan di California dengan Quest Diagnostic untuk sampel-sampel yang volumenya tes yang volumenya masih sedikit. Masih sedikit. Ya, atau di NUH Singapura juga kami kirim dan ada juga lab di Australia. Jadi kami networknya cukup banyak. Tetapi ketika nanti melihat volume naik, kebutuhan dokter meningkat, kami pasti akan kerjakan sendiri. Karena keuntungannya hasil lebih cepat ya Pak. Gitu, dan biasanya biayanya juga lebih terjangkau. Ya. Boleh di-spill Bu, apa sih Bu yang mungkin sekarang volumenya masih kecil tapi ke depan kayaknya bisa meningkat nih
tes kesehatan apa gitu? Iya, banyak Pak. Jadi pemeriksaan-pemeriksaan kesehatan yang terkait penyakit-penyakit sulit seperti kanker, ya, atau penyakit-penyakit autoimun, atau penyakit-penyakit kelainan darah lainnya yang kasusnya mungkin awalnya masih sedikit, atau kebutuhan tesnya mungkin juga belum begitu banyak karena kejelasan clinical benefit maksud saya ya. Jadi apa tuh namanya manfaat klinisnya itu belum begitu jelas, tapi begitu semakin jelas dan evidence based, nah biasanya itu volume akan meningkat. Nah ketika itu teknologinya kan semua ada di Prodia. Sebenarnya kami bisa mengerjakan dan kami juga harus mengadopsi, mempelajari lebih dahulu secara teknologi supaya skill secara operasional tuh mereka mampu lakukan ya di lab maksud saya. Nah itu biasanya akan lanjut kami lakukan. Jadi kebanyakan sih di penyakit sulit ya Pak, penyakit seperti kanker, autoimun atau kelainan darah atau penyakit-penyakit sulit lainnya. Gitu. Bu, kalau kita bicara potensi market gitu, tadi tes layanan laboratorium gitu. Di Indonesia ini masih besar sekali atau seperti apa sih Bu room to growth-nya? Potensi market dari lab test ya Pak. Menurut saya masih besar karena begini, belum semua segmen di semua usia itu melakukan pemeriksaan kesehatan menggunakan tes laboratorium. Misalnya di pediatri ya, di anak-anak ya. Sebenarnya dokter anak di Indonesia sangat membutuhkan tes untuk perkembangan anak ya, bukan hanya misalnya untuk anak yang sakit, tetapi juga untuk anak yang memang sehat tapi perlu perkembangan dan pertumbuhan yang lebih baik. Ya. Misalnya pada keadaan yang anak perlu pertumbuhan tinggi yang lebih baik, gitu ya, atau ada kelainan tertentu termasuk itu biasanya dokter anak butuh. Namun biasanya orang tua itu suka takut kalau anaknya diperiksa disakiti dalam arti takut prosesnya jarum ya, gitu. Darah, Iya, jadi di segmen anak-anak ini memang perlu edukasi dan kami juga perlu melakukan upaya menjamin bahwa pengambilan darah atau pengambilan spesimennya itu tidak menyakiti anak. Gitu. Upaya itu kami lakukan Pak, sehingga Prodia memang sangat dikenal dengan pengambilan darah anak yang sangat baik, yang kalau diusahakan tuh sekali ambil aja, nggak usah anak nggak berhasil terus nanti harus diulang gitu. Itu sangat-sangat dikenal dengan itu, sehingga dokter-dokter anak pun mempercayai kami di seluruh pelosok Indonesia ya untuk itu. Nah kedua masih misalnya perempuan. Perempuan ini tidak semuanya juga melakukan pemeriksaan kesehatan. Padahal sejak usia remaja kan perempuan itu ada siklus reproduksinya ya Pak. Nah biasanya dianggap wah masih sehat ya, menstruasi atau haid itu normal dan sebagainya. Padahal kesehatan perempuan itu sejak siklus haid dimulai sampai nanti menopause itu banyak sekali membutuhkan pemeliharaan kesehatan yang mengaitkan kebutuhan tes laboratorium. Nah itu di kita masih sedikit Pak. Gitu. Tapi memang kalau untuk bapak-bapak ya, yang laki-laki gitu ya, kan yang ditakuti penyakit jantung, hipertensi ya. Nah itu memang cukup mendominasi. Ya, cukup. Berarti masih banyak yang laki-laki Bu ya, customernya yang datang ya untuk pemeriksaan. Sekarang ini sih sebenarnya seimbang. Sebenarnya seimbang. Saya cuma bicara tadi segmen wanita itu yang dari mulai remaja sampai lansia gitu ya Pak ya. Tapi kalau kita lihat populasi atau demografi secara menyeluruh cukup seimbang antara laki-laki dengan perempuan.